Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, para pemirsa Jamaah TV Dakwah Al-Seru yang sama berbahagia, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita berdoa kumpulnya kita ini selalu senantiasa diridhoi dan dirahmati oleh Allah, dan menjadikan jembatan kebahagiaan kepada kita untuk mendapatkan kesuksesan hidup yang sempurna tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita. Para pemirsa, hadirin kaum muslimin muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan sedikit berbagi ilmu terkait dengan pertanyaan yang sudah masuk ke kami mengenai permasalahan yang berbicara seputar menjaga lisan kita. Baik, kalau Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah mengikuti kajian-kajian kami, maka tentu dari beberapa video yang telah kami sajikan sebenarnya sudah ada jawaban terkait dengan masalah lisan ini, ya. Di antaranya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, innal abda la yatakallamu bil kalimati yandilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati yandilu biha finnar. Sesungguhnya ada seseorang hamba yang di dunia ini selalu senantiasa berbicara sesuatu, tapi dalam proses pembicaraan sesuatu itu dia tidak pernah menyaring, tidak pernah memfilter, tidak pernah berpikir bahwa apa yang dia keluarkan itu mungkin menyakiti perasaan saudaranya, bisa mendatangkan dosa, dan seterusnya dan sebagainya. Ya, akan membuat dirinya dijatuhkan atau dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, yang jauhnya neraka itu antara timur dan barat. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita memperhatikan hadis ini, maka dapat kita mengambil sebuah pembelajaran. Apa pembelajarannya? Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak berkata sesuatu yang sesuatu itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Bahwa lisan yang kita miliki hendaknya diperhatikan dengan baik. Apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, itu mestinya mendapatkan filter terlebih dahulu dari pemikiran kita, sehingga tatkala kalimat-kalimat atau untayan-untayan kata itu keluar dari lisan kita, itu insya Allah akan memberikan sebuah kenyamanan, kebahagiaan, kesejahteraan kepada siapa saja yang mendengar apa yang kita keluarkan dari lisan kita. Nah, kalau sekiranya dia memahami hadis ini, ya, karena dia takut kapan dia berkata salah, maka kalimat itu akan mengantarkan dirinya terlempar ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Kalau kita lihat dari sisi lain, ya, ternyata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang sebagaimana kami sudah jelaskan pada video-video sebelumnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa
yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik, bagus baginya untuk diam. Ya, saya kira dua hadis ini mewakilkan terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan mengenai bagaimana cara menjaga lisan kita. Ya, jadi dua pokok hadis ini mestinya kita jadikan sebagai rujukan untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita agar ke depan lisan kita bisa kita jaga dengan baik. Lalu kita harus punya tekad yang kuat untuk ya merubah pola pikir kita sehingga kita tidak lagi mudah berkata sesuatu yang mendatangkan ketidaknyamanan dan ketidaktentraman kepada orang lain. Maka hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, memang benar-benar kita harus melatih lisan kita untuk menahan daripada perkataan-perkataan buruk. Kemudian yang kedua, banyaklah membaca Al-Quran melalui lisan kita. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca Al-Quran, Allah memberikan sebuah kekuatan pada diri kita agar mampu mengendalikan lisan dari diri kita sendiri ketika mau mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang artinya bisa kita filter sehingga bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Pada akhirnya kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya menjaga lisan adalah merupakan sebuah perkara penting yang diperintahkan oleh Rasul SAW kepada kita untuk kita lakukan. Sebab gara-gara lisan kalau tidak kita jaga dengan baik, gampang menyalahkan orang lain, gampang membuat orang lain jadi sakit hati, maka konsep yang keliru ini akan mengantarkan kita ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Kata kunci adalah bergaulah bersama orang-orang yang baik, sehingga warna pembicaraan yang selalu senantiasa menghampiri diri kita tentunya dengan konsep yang baik-baik. Yang dengan demikian, maka tanpa kita sadari, lisan kita pun akan langsung secara otomatis belajar untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya baik, dan dengan sendirinya akan meninggalkan hal-hal yang buruk sebagaimana kita telah lakukan sebelum ada tarbiyah atau pendidikan agama kepada diri kita. Pada prinsipnya, jaga pergaulan kita, bergaullah dengan orang yang memberikan banyak manfaat kepada diri kita terkait dengan khususnya lisan kita, yang dengan itu insya Allah kita akan terus berusaha memperbaiki kesalahan yang ada pada diri kita, dan kita akan tampil di masa-masa yang akan datang dengan mewarnai berbagai macam keadaan melalui ungkapan-ungkapan yang nantinya kita akan sampaikan kepada orang, tentunya sudah bisa memberikan manfaat kepada orang-orang tersebut. Mungkin saya kira ini yang bisa kami jawab. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah merahmati kita dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.